saja lalu kita diam. Tapi ini pagi kalau engkau dan saya boleh datang ke kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita, pakai waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi selama kita masih boleh datang, itu adalah kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu, buka hatimu, lepaskan semua beban, sehingga engkau bisa menerima Tuhan, firman Tuhan seutuhnya. Dalam nama Yesus Kristus kami ucapkan syukur dan terima kasih kami. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom. Ya, karena kita ada latihan ya, gak apa-apa lah. Haleluya. Saya pikir tadi musiknya bagus, suruh musik jalan terus. Dan saya mau ngomong aja sudah dengar musiknya berhenti kan. Haleluya. Pak Wira ada ya? Pak Ibu ada nggak Ibu? Pak Wira sama Ibu saya minta maaf. Nggak tahu hari itu saya di Surabaya. Dengan Pak KC telepon saya baru turun dari pesawat. Jadi bingung saya, waduh tidak gua punya dosa. Minta maaf ya Pak Wira ya sama Ibu, tolong sampaikan bukan gak mau datang, rencana mau datang. Lupa, hari itu udah lupa, saya jalan lagi ke Surabaya udah. Ya maaf lah, namanya sudah tua jadi suka lupa. Haleluya. Lagu yang barusan lagu lama ya, bagus sekali menurut saya. Tapi juga kita harus waspada juga nih. Memang semua akan jadi indah pada waktunya kalau kita percaya Tuhan. Kalau kita nggak percaya Tuhan ya nggak jadi indah juga saudara sih. Tergantung kita aja bagaimana. Ada Pak Koko ini masih di bawah. Oh ada, nggak kelihatan, sorry Pak Koko. Tadi begitu muter dari mobil, istri saya ngorong sama dia, mana dulu cincau. Cincau dia jualnya murah, saudara, 6.000. Tahu nggak di internet ada yang jual berapa? 15.000 Pak. Padahal kalau saya merajin tuh, saya ambil cincau Anda, saya ganti bungkusannya, saya kasih merek, saya jual 15.000, laku itu, kalau saya kerja saya. Jadi kreatif ya. Tapi nggak ngomongin cincau sini lagi. Barusan lagu itu tadi sekali lagi luar biasa, indah pada waktunya, cuma kadang-kadang orang nggak ngerti. Orang yang tidak mengerti firman Tuhan adalah orang yang paling menderita. Kenapa? Karena sering bertentangan dengan hati. Hati maunya sekarang, firman Tuhan gak nanti. Nah ini yang susah kadang-kadang. Kenapa orang banyak yang begitu? Ini pagi juga dari kemarin saya di rumah itu saya pengen ngomong khotbah yang lain, cuma gak masuk terus itu. Gak tau lah ini pagi bagaimana. Kenapa, tolong bantu deh. Kenapa orang yang datang kebaktian, mengaku anak Tuhan, percaya Tuhan, tapi firman Tuhan gak terjadi dalam hidupnya? Kenapa? Saya tahu. Gampang saudara. Saya lihat banyak orang Kristen hanya punya misi, gak punya visi. Kira-kira ada yang tahu antara misi dengan visi itu bedanya apa? Nggak tahu juga. Atau semua nggak mau jawab. Ya, jadi orang-orang baik-baik kan nggak jawab. Jadi nggak salah ya. Visi sederhananya adalah orang dapat wahyu dari Tuhan. Pewahyuan memperlihatkan kepada kita sesuatu yang jauh ke depan. Yang kita nggak tahu mau dapat atau nggak tahu. Itu visi. Tapi orang yang punya visi adalah orang yang berani melihat ke depan. Tapi hanya punya visi tanpa punya misi, maka orang itu juga tinggal berangan-angan saudara biasa. Mempunyai rencana dan lain sebagainya, tapi semua nggak berhasil. Kalau orang yang hanya misi saja, maka orang yang hanya terima sekarang, datang pendeta, dengar khotbah, pulang ya udah gitu aja.
Itu kebanyakan orang misi. Terima jadi dan terima beres. Nggak pernah mau berpikir bagaimana caranya nanti untuk mencapai sesuatu yang lebih lagi. Tadi saya sedikit singgung soal cincau. Kenapa? Kita harus lebih ya. Jangan berhenti di cincau yang 6.000. Saya bukan ada tujuan kepada Koko, bukan hanya kepada kita semua. Bukan harus berhenti di situ. Kalau kita berhenti di situ, selamanya di segitu. Sekarang juga ada saya jual cincau, ada jual somai, saudara kasih. Lama-lama dari ini jualan semuanya. Cuma satu yang saya ingat ya, maaf, saya minta maaf kepada saudara-saudara yang masih dagang. Terutama yang mau jadi hamba Tuhan. Kalau yang jadi hamba Tuhan, tidak apa-apa. Dari dulu saya sudah ngomong, ketika orang-orang mengajak saya dagang, mengajak saya jadi politikus, mengajak saya segala macam, saya bilang saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Saya bilang saya nggak bisa injak 2 perahu. Sambil jadi pelayan Tuhan, sambil dagang. Maaf ya Pak Eki ya, CR nih semua saya minta maaf lah. Ini nggak tujuan kepada Anda, tapi saya bikin sendiri saya. Kenapa? Saya nggak bisa mikirin firman Tuhan sambil mikirin cek. Wah besok mau buka cek buat siapa nih? Wah besok ini belum punya uang dan lain sebagainya. Saya nggak bisa. Dan dengan pikiran sederhana nggak bisa, maka saya pilih jadi hamba Tuhan saja. Tapi buktinya sekarang ini terjadi. Sudah baca di koran maupun di televisi juga lihat. Ternyata ada hamba Tuhan yang dagang juga. Tapi akibatnya kena KPK. Ya secara nggak sadar atau secara maksudnya secara sadar nggak sadar ya omongan saya yang benar saudara kasih. Saya sih kembalikan kepada Anda ya. Orang-orang yang hanya cuma mau injak 2 perahu sangat mudah jatuh. Kena dagang saat ini di Indonesia sini. Kalau Anda nggak nyokok, nggak mungkin bisa. Apakah nyokok boleh di kita? Saya bercanda tahu jawabannya. Lalu kalau nggak nyokok bagaimana? Nggak dapat order, nggak dapat segala macam semuanya. Nah ini yang berat saya kasih. Memang ikut Tuhan itu pikul salib. Ikut Tuhan itu tidak mudah. Kita harus menentukan pilihan. Dan orang yang bisa memilih adalah orang yang punya visi. Orang yang tidak punya visi nggak bisa pilih. Selalu termahami di 2 perahu ini. Dan akhirnya saya hanya bisa mengatakan kebanyakan nggak begitu berhasil. Saya nggak tahu, mungkin 1-2 bisa berhasil, saya nggak bisa ngomong. Itu kasus. Tapi pada umumnya, orang nggak akan berhasil. Mau dagang, bisa dagang. Mau pelayan, bisa pelayanan. Saya nggak pernah ini mengatakan saudara harus setuju dengan ini, nggak sampai ke situ. Tapi itu pengalaman pribadi. Kena contohnya yang gampang saja. Jadi sebentar akan kita berikan ya. Tolong dibuka berubah deh. Nah, saya nggak tahu, mungkin bahasa ini sudah ngerti ya artinya ya. Oke, terusin. Mungkin dia sudah nggak kenal atau lagi. Kalau ini kira-kira kenal nggak? Yang tengah-tengah itu. Siapa? Ya, Paulus. Satu lagi. Belakangan dia dipancung juga. Dia punya visi tadinya luar biasa. Dia punya visi dalam menghancurkan orang-orang Kristen. Dan dia lakukan, dia misikan dalam diri ini. Dan visi tanpa misi nggak ada gunanya saudara kasih. Kalau misi saja, Anda nggak bisa apa-apa. Visi saja, Anda lama-lama tidak. Atau kalau nggak bunuh diri. Karena nggak kesampaian visinya. Visi harus diterapkan dalam misi. Tapi kalau hanya gereja hanya punya visi saja, nggak punya misi, repot. Gereja yang misi saja, nggak punya visi, ya cuma segitu-segitu aja. Nggak pernah maju-maju, saudara kasih. Dan si Rasul Paulus ini, dia punya visi tadinya berbeda dengan setelah dia bertemu dengan Yesus. Dia punya visi pertama, dia sudah hafal bunuh orang-orang Kristen semua. Dan dia lakukan, dia misikan dalam apa yang dia lakukan. Dia hantarin semua, habis semuanya.
Tapi setelah bertemu dengan Yesus, visinya berubah, misinya pun berubah. Nah, sekarang kita ini, tempat saya juga pernah mengatakan, kalau nggak salah saya juga lupa, sudah kita berubah. Ini pagi nggak ngantuk kali ya? Atau pagi-pagi udah kesinggung dengan bahasa saya nih. Ya udah dah. Oke deh. Nah jawab deh, terusin deh. Semua orang yang telah atau merasa bertemu Tuhan Yesus, kehidupannya berubah total. Siapapun. Amin. Saya percaya Anda sudah mengaminkan, puji Tuhan. Nggak mudah. Nggak mudah. Yang suka nyokok berarti nyokok. Yang suka ngomel berarti ngomel. Yang suka berantem berarti berantem. Dan lain sebagainya. Ya, teruskan. Rasul Paul, Sakius, para murid Tuhan, orang-orang percaya, semua bersedia meninggalkan kesenangan dunia dan ikut menderita dengan tanda kutip dalam mengikut Yesus. Kita ikut gak? Kalau kita bilang kita sudah berubah, pasti mau kita rela. Karena kita punya visi yang luar biasa. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, ikut-ikutan aja. Kalau saudara ikut-ikutan, ikut Yesus, saya hanya bisa mengatakan kasihan ya. Itu aja bahasanya. Kenapa ikutnya di sini katakan apa? Ya, sudahkah kita bertemu dengan Yesus yang kita akui sebagai Tuhan? Anda terjawab sendiri. Saya nggak mau apa? Saya nggak perlu dengan Anda punya jawaban ya. Senyum berikutnya lagi. Tolong deh. Ya, jika kita masih ada ini hari, apa ini bukan kemurahan Tuhan bagi kita? Nah ini saya mendapat jawaban. Amin kan? Amin lah. Apapun yang terjadi di hari, amin. Tapi mari jadi orang. Karena firman mengatakan, coba buka Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Firman Tuhan adalah wahyu dari Tuhan. Ada hukum Tuhan. Tapi kalau kita tidak dalam hukum itu, maka kita jadi liar dengan anggap bahwa apa yang kita lakukan adalah benar. Tidak ada satupun pendeta di dunia ini yang mengaku dirinya salah. Semua benar. Tapi salah atau benar, nantilah waktu akan dibuktikan. Karena kita juga gak ada hak untuk mengatakan si A salah atau si B salah. Tapi mari Bapak Ibu yang ini jelas banget buat kita dan kita semua. Biar tidak ada wahyu dari liarlah rakyat. Ini apa siapa? Kita jalan dengan cara-cara kita sendiri masing-masing. Nah ini berbahaya buat kita. Kalau kita paling menafsirkan firman Tuhan dengan seenak-enaknya kita, maka akhirnya kacau lah kita semua ini. Bahkan kalau kita memilih firman Tuhan yang cocok sama kita dan enak untuk kita, itu lebih kacau lagi saudara kasih. Hidup ini suka gak suka. Firman Tuhan itu kadang-kadang menemplak bahasanya, menegur, bukan hanya membalut, tapi juga kadang-kadang membuat kita menderita. Kenapa? Karena kita gak sesuai dengan apa yang kita inginkan firman itu. Nah ini pagi, balikin lagi deh. Balikin lagi deh. Oke, thank you. Satu lagi. Apa kita mau menukar keselamatan kekal dengan kesenangan daging dan hanya sekejap saja? Saudaraku dikasih, Rasul Paul ketika dia bertemu dengan Tuhan, mungkin dia tidak berencana, karena dia tidak pernah merencanakan untuk jadi hamba Tuhan kok. Tapi Tuhan punya rencana bagi dia. Ini pagi pun sebenarnya Tuhan juga punya rencana bagi kau dan saya. Tuhan kadang-kadang kita gak mengerti, saudara kasih. Kita kadang-kadang paham mau jalan sendiri. Sehebat-hebatnya Rasul Paul, seberkuasanya Rasul Paul hari itu, tapi ketika dia bertemu Yesus, dia berubah total. Visinya berubah, misinya pun berubah. Tadinya membunuh orang, sekarang jadi hamba Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kemana-mana. Itu luar biasa. Perubahan yang total terjadi. Perubahan itu nggak begini, perubahan dia nggak begini, nggak begini.
Dan kita maunya kan begini kan, karena indah pada waktunya. Haleluya, puji Tuhan. Enggak, Rasul Paulus udah begini, langsung begini. Nah ini nggak mudah, saudara kasih. 180 derajat. Segala kesenangan kita pun harus hilang tiba-tiba. Nggak mudah. Matius pun sama, Petrus pun sama. Dari pungut cukai, dari nelayan, tiba-tiba berubah total ikut Yesus. Nggak mudah. Kita kadang-kadang mau ikut Yesus, tapi kita nggak mau berubah. Kita hanya baju kita ganti baju yang lain. Lalu kita sudah anggap bahwa kita sudah luar biasa, kita sudah berubah. Padahal isi dalamnya sama. Di gereja kadang-kadang kita lihat seperti kuburan sebetulnya. Kuburan di luarnya terapa dibersihkan luar biasa indahnya, tapi dalamnya busuk. Apakah yang begitu akan membuat kita selamat ini pagi? Saya ingin saudara betul-betul dekat dengan Tuhan. Karena sekali lagi bukan soal saya punya umur. Mungkin sekali lagi saya paling tua. Tapi justru karena ketuaan ini, saya ingin saudara, mari, sudah enggak waktunya lagi setengah-setengah hati dengan Tuhan. Saya nggak mengatakan saudara setengah hati, tidak. Tapi kalau saudara sudah merasa sepenuhnya, apalagi, apa salahnya kalau lebih sepenuh lagi? Nggak ada ruginya kok. Bahkan saya pernah ngomong sama orang-orang lain, ketika kita diskusi mengenai firman Tuhan, saya bilang begini deh, kita nggak usah ribut-ribut deh. Saya bilang, lu nggak percaya firman Tuhan, adanya surga neraka, udah nggak apa-apa, itu urusan lu. Gue juga nggak mau ribut sama lu. Tapi saya mau tanya satu, andai kata nih, buat saya nih ya, andai kata surga neraka nggak ada deh, anggap aja gitu. Apa sih ruginya mengikuti firman Tuhan? Ruginya apa? Nggak rugi. Jadi orang yang minimal, jadi orang bener lah, minimal lah. Nggak sembarangan dan lain segala macam dalam segala sikap kita hidup ini. Maka otomatis kalau sikap kita sesuai dengan firman Tuhan, buktinya Rasul Paul, buktinya semua Sakyus, buktinya semua murid Tuhan dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang yang pada sekarang ini mengikuti Yesus, semuanya luar biasa, saudara kasih. Tapi kadang-kadang kenapa mungkin jadi biasa-biasa saja? Kembali lagi soal visi dan misi. Karena kita adalah orang misi, bukan orang yang punya visi. Kalau kita hanya orang yang misi, maka kita hanya segitu-segitu aja. Kita lakukan pekerjaan dengan baik. Semua kita lakukan dengan baik kok. Tapi kita nggak punya masa depan ke depan. Kita mau ngapain di depan ini? Not joyful. Mau ngapain di depan ini? Maaf. Mau ngapain kita? Pernah nggak nanya? Ada nggak rencana untuk itu semuanya? Sudah jangan enak-enak. Maaf. Mungkin di sini nggak mungkin, saya nggak tahu lah. Tapi saya lihat sekarang banyak di mana-mana. Begitu gereja-gereja kecil ada, berkembang bagus, berjalan biasa, Bapak Gembala dan sebagainya semua merasa sudah cukup. Sudah aman, nyaman, tentram dalam zona aman itu. Dengan jemaat yang cepet, nopek, sampai kopek. Aman, nah udah beres. Nggak perlu berpikir lagi sebenarnya. Tahu-tahu sebelahnya buka gereja yang besar. Dengan fasilitas yang waduh luar biasa. Jemaat hilang. Lalu ada komplain itu waktu. Mereka mengambil domba-domba kita. Saya bilang kalau kita disebut domba, nggak ada domba yang mau makan rumput kering. Domba maunya makan rumput yang hijau. Nah salah dombanya, masalah siapa? Sana yang buka range yang baru, lapangan baru, hijau semuanya. Di tempat kita ini rumputnya udah kering gitu. Terus dombanya pergi, salah siapa? Kenapa? Mereka punya visi. Sehingga mereka punya jemaat bertambah, terus bertambah, luar biasa. Buka sana, buka sini, buka sana, buka sini. Sampai kadang-kadang kita, wih hebat amat ya. Saya 2-3 sebulan yang lalu, 2-3 minggu lalu saya lupa. Saya khotbah di Alam Sutra. Baru sebulan, mereka bilang sama saya pas bagian minggu keempat. Jemaat udah 600.
Tapi menurut saya ya gak heran, karena mereka menyajikan sesuatu yang wah, layarnya wah, ya, suasananya wah, semuanya wah. Ya gak heran si domba gue cari yang kesapan. Lalu Bapak Gembala tempat yang ladangnya gerobaknya kering berteriak, Tuhan dia jahat, dia ambil dombaku. Enggak. Kalau dulu saya nggak ngerti, saya ikuti, iya benar itu jahat tuh. Tapi saya pikir enggak juga. Surabaya yang paling besar saat ini, gereja Betani. Nggak ada yang lawan dengan Betani. Jakarta pun nggak ada yang lawan. Sekali kebaktian bisa 20.000, sekali 30.000 orang sekali kebaktian. Beberapa kali kebaktian itu. Kenapa kok bisa begitu? Terlepas segala macam kekurangannya, Oke, kenapa kok bisa begitu? Secara diam-diam itu pendirinya punya visi. Dan itu dijalankan dalam misinya. Akhirnya dibentuk dengan semua yang luar biasa, akhirnya jadinya luar biasa, saudara kasih. Nah, kalau menyangkut mengenai khotbah ini, yang dunia berubah, pemimpinnya tadi juga pedagang. Yang mungkin gak ngerti kehendak Tuhan. Tapi begitu dia ikutin, seperti mungkin Rasul Paul, seperti Sakius yang gak ngerti firman Tuhan, kok mereka? Termasuk para murid Yesus tadinya gak ngerti firman Tuhan kok. Tapi begitu bertemu dengan Tuhan, mereka berubah, mereka lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Wah, dahsyat, empowering, kekuatannya luar biasa. Sehingga merubah semuanya. Sehingga membuat orang-orang sebelah kaget, loh, kok bisa? Sementara mereka sudah puluhan tahun jemaat gopek ya gopek terus, nggak lebih dari gopek, sampai ya sampai. Kenapa? Sederhana setelah saya tahu ini sekarang ini. Mereka hanya punya misi. Mereka adalah orang misi, bukan orang visi. Atau bahasanya mereka hanya orang misi tapi tidak punya visi, itu bahasanya. Nah ini sangat repot. Karena firman tadi mengatakan tanpa visi kita akan jadi liar. Ini liar bukan hanya berarti sembarangan. Bisa juga kita jadi gak karuan, gak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan ingin kita pergilah ke bumi, jadikan semua bangsa muridku. Kita kadang-kadang happy dengan apa yang ada. Ini yang repot. Saudaraku, orang yang berhasil, contoh ya, mungkin saudara pasti kenal lah, anak muda pasti lebih kenal, Bill Gates. Oke, Steve Jobs, Jack Ma, siapa lagi tuh? Masih ada lagi berapa orang tuh? Itu dahsyat. Mereka tuh dia orang biasa, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, bukan dari lahir orang kaya, dikasih modal, itu mah semua juga bisa. Nggak punya apa-apa. Sekarang kita kadang-kadang kita orang misi, makin ya gue kan nggak punya apa-apa, ya gue kan orang kaya orang biasa, bukan bapak-bapak orang kaya. Tanpa sadar kita mengkotakkan diri dalam kotak. Dan kita merasa ya udah, ya gue cuma segini kok. Gue mana bisa sih? Mana mungkin? Di samping itu mungkin kita sibuk dengan yang lain-lain yang di luar urusan Tuhan. Nah ini membuat kita ya udahlah segini aja deh. Apakah Tuhan hanya memberikan kepada kita sebuah kotak saja untuk kita nggak keluar dari situ? Orang firman pergilah ke ujung bumi, berarti keluar kotak dong. Nah ini pagi, Bapak Ibu, saya nggak tahu, saya dari kemarin pengen ngomong ini. Tadi juga khotbahnya seperti ini, antara nyambung nggak nyambung dari ini saya nggak tahu. Cuma saya pengen ngomong ini. Saya pengen bagi-bagian kepada semua gereja juga, bukan hanya di Joyful. Karena saya banyak sekarang ini yang banyak juga yang cuma rasa aman, udah beres, nah segini aja. Ya udahlah. Apalagi kalau maaf ya, Bapak Gembala saudara sehingga saya tahu karena dia pedagang ya kan, no problem ya. Kalau Bapak Gembala yang hanya mengadakan diri pada gereja, pokoknya per bulan udah masuk semua, udahlah gua aman deh. Nah ini repot saudara kasih. Dia merasa dia punya dapur sudah mengebul bahasanya, ya udah repot. Jadi dia nggak punya visi lagi. Akhirnya jemaatnya cuma segitu-segitu aja. Dan yang akhirnya lama-lama kan tambah tua, akhirnya pada mati. Harus amat sih habis. Mati ya kan. Kalau sekolah minggu nggak diberesin, nggak ada generasi. Akhirnya tinggal segitu aja.
Tinggal yang lawe tinggal tunggu mati aja semuanya. Dan saat itu mungkin mereka itu tawa tua, tambah punya kekuatan dan lain sebagainya. Akhirnya segitu aja. Setelah semua bapak gembala meninggal ya selesailah gereja itu juga. Nah ini bahaya sudah kasih. Kalau orang yang pernah bertemu dengan Yesus, seharusnya satu kekuatan yang luar biasa dalam dirinya, yaitu kerinduan. Saya tadi nyanyi lagu apa tuh, Tuhan Yesus baik apa tuh, ya lagu lama ya, terima kasih. Tapi dia tidak puas dengan engkau, maaf ya, dia tidak puas dengan engkau menyanyikan Tuhan Yesus baik aja. Dia nggak puas. Dia mau engkau melakukan sesuatu yang luar biasa. Lihat Petrus, nggak bisa khotbah, rakyat biasa. Ketika dia bertemu Yesus, sekali khotbah dengan 3.000 orang bertobat semuanya. Apa Petrus hebat? Nggak bisa dia. Nggak bisa apa-apa. Kita ngomong penjelasan lama, Musa ya bisa kan? Cuma nggak bisa apa-apa. Malah pertama ngomong, udah jangan pilih saya deh Tuhan. Saya nggak bisa apa, saya gagal kok. Karena tanpa sadar kita mengkotakkan diri kita. Nah begitu kita mengkotakkan atau masuk kita dalam kotak itu, maka selesailah kita sih. Anak muda terutama ini, tolong. Kalau Anda tetap satisfied dengan Anda sekarang, susah. Anda harus keluar dari kotak. Begitu keluar dari kotak, memang banyak persoalan. Tapi tanpa persoalan kau tidak akan tumbuh. Kau tidak akan jadi dewasa. Apakah yang ngomong sini gak ada persoalan dari dulu? Anda sudah sering dengar kok, banyak. Justru mulai persoalan itu saya terus maju. Walaupun kadang-kadang jujur aja, seperti Elia juga. Elia hebat. 400 Nabi Baal selesai sama dia. Tapi ketika diancam oleh seorang anak buah ratu, kabur dia. Bahkan mau bunuh diri lagi. Nah ini kadang-kadang. Kalau visi kita punya, tanpa menerapkan misi dengan baik, maka akhirnya kita juga bingung-bingung sendiri semuanya. Nah ini nggak bisa terlihat, karena ada bikin organisasi atau di gereja, semua kan ada kan visi misinya kan. Nah kalau ada visinya dan misinya, dijalanin nggak? Apa cuma hanya sekedar tercantum dalam akte notaris? Kalau hanya sekedar tercantum gak ada gunanya. Mari ini pagi, tolong jangan sakit hati sama saya gak ada maksud apa-apa. Dia juga ngerti dari tadi kok, kayaknya gue mesti ngomong aja. Gue mesti nanti tulus sih soalnya. Ya, oke, teruskan lagi dikit lagi ayo. Nah, memang jika belum punya, kita ingin punya, tapi setelah punya, titik-titik bagaimana? Ini bicara soal kehidupan. Kadang-kadang memang kita punya, wah kita rasa, wah kok mesti begini. Kadang-kadang setelah punya, ya. Belum punya mobil, pengen punya mobil. Setelah punya mobil, ya gitu aja. Nggak apa-apa. Belum punya bini, pengen punya bini ya Don ya. Udah punya bini ya begitu aja, punya begitu aja kan. Nggak ada apa-apanya kan, nggak ada lebihnya, malah ngebingungin lagi. Kadang-kadang perempuan kan ngebingungin laki-laki soalnya. Kecuali perempuan yang joyful lah, baik-baik semuanya. Jadi apa sih yang kita kejar sebetulnya hidup ini? Tolong saya lagi deh. Nah, itu yang kita kejar tuh. Ngerti gak? Kosong. Lalu apakah kosong lu gak usah punya visi? Kenapa khotbah mengajarin ini? Tolong dibuka ya. Itu buka satu persatu ya. Pengkhotbah 1 ayat 2. Pengkhotbah 1 ayat 2. Semoga saudara gak bingung dengan sesi pagi ini. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ini maaf ya. Kalau saudara baca kitabnya tulisan Konghucu, pertamanya kata-kata ini. Kadang-kadang cuma kita kadang-kadang, wah itu, wah, tapi di kitab sama ada kok. Jadi si pengkhotbah ini orang hebat, tapi ujung-ujungnya
juga kadang-kadang berkata ya gitu lah, sia-sia semua. Yang gue dapat, ya memang benar juga sih. Yang mati bagaimana kaya juga tetap aja ujung-ujungnya ya paling banyak, sekali lagi saya katakan yang sudah pernah ngomong kalau nggak salah, petinya bagusan, kuburannya bagusan, itu benar aja. Kita yang nggak punya uang ya kuburannya biasa, petinya biasa. Syukur-syukur masih dipetiin ya Pak ya. Ayat yang kedua ya, karena ada yang nggak dipetiin. 18, 2 dan 3. Ayat 18, 1:18. 1:18. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Tapi apakah ini berarti kita nggak perlu belajar? Kalau kita ambil ayat cuma sepotong-sepotong begini, ya kita kadang-kadang ngaco semuanya. Banyak orang sampai saat ini juga banyak begitu telepon sama saya atau kadang-kadang nanya di WA atau di Facebook segala macam, hanya pakai sepotong ayat. Dia nggak mau tahu ayat yang atas yang bawah konteksnya apa, nggak mau tahu, pokoknya bunyinya begini. Pak, bagaimana kalau bunyinya begini? Ya baca dulu yang lain-lain gitu. Kalau kita hanya menafsirkan ayat dengan satu ayat begini, bisa repot kita semua. Nah ini, ketika kita punya visi, kita menerapkan misi kita dengan salah. Karena kita ambil satu ayat. Puluhan tahun yang lalu, kalau sudah pernah tahu, Jim Baker dari mimbar dengan dahsyatnya melalui jenis televisi dan sebagainya Amerika semuanya, dia menanamkan satu ajaran baru. Beri, maka kau akan diberi. Karena ini agak tabu untuk gereja-gereja Protestan zaman dulu. Keluarlah gereja modern mereka karismatik. Beri, maka kau diberi. Wah, jemaat juga, wah beri. Akhirnya jemaat rela memberikan uang semuanya. Sampai dia punya kerannya juga dari emas di rumahnya. Tapi pada Tuhan dia ditangkap karena korupsi uang gereja dan lain sebagainya. Masuk penjara 10 tahun. Setelah keluar baru dia tahu. Baru dia berkata, saya salah menerapkan ayat itu. Tapi efeknya sampai sekarang banyak gereja yang mengajarkan demikian. Bahkan sekarang lebih gila lagi. Setiap awal tahun harus memberikan persembahan sulung dari seluruh penghasilan Anda pada bulan Januari di saat Februari. Saya lagi bayangin persembahan sulung setahun sekali. Terus setiap bulan ada perpuluhan lagi. Wah, pendetanya hebat. Tapi ya banyak juga jemaat yang niru aja, ikut aja gitu. Ya udah terserah. Nah ini bahaya. Karena jemaat juga apa? Jemaat misi. Jemaat yang nggak punya visi untuk ke depan. Nah ini bahaya. Ini dua-duanya nggak bisa lepas. Nggak bisa ambil satu. Kalau ambil satu, ujung-ujungnya juga hancur juga sudah kasih. Kalau kita baca yang lain deh. Sudah. 2, 3. Oh sampai 13 gak usah deh. 3:11 aja deh. Kepanjangan itu. 3:11. 3:11. Oke. Ia membuat segala sesuatu indah. Tadi gitu kan. Ia membuat segala indah. Sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi 1, 2, 3. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah sekarang manusia yang di hadapan saya ini ngerti gak kehendak Allah? Diam lagi sih. Kenapa ini pagi saya gigi semuanya? Maaf ya Bapak Ibu. Ini khotbah dari hati loh. Gak ada maksud apa-apa kok. Maksud saya cuma satu. Supaya sudah dekat dengan Tuhan, cuma itu aja. Dan mengerti siapa Tuhan kita, itu aja. Saya tidak memusatkan khotbah ini kepada diri saya kok. Saya apa sih, gak ada apa-apa. Juga waktunya mungkin gak lama lagi. Kalau ini masih ketemu, masih kamsia. Tahu besok ketemu, tahu gak tahu. Ya. Memang indah pada waktunya, tapi sayang manusia gak pernah ngerti. Manusia berjalan liar, seenak-enaknya. Tanpa visi dan tanpa misi. Atau punya misi juga. Ini cuma misi aja, apa yang ada, ya gue jalanin. Apa yang ada, gue jalanin. Itu aja loh. Gak pernah punya visi. Sekali punya visi, gelo.
konslet. Walau terus. Bicara bukti orang minta tolong juga. Nanti ya, saya doa ya. Apakah Tuhan mengizinkan saya menolong Anda atau enggak? Nah ini kan repot. Kalau saya tanya Anda, itu baru udah pernah tahu udah lupa ya, maaf ya. Kalau orang haus kasih apa? Apa? Oke. Rela. Dari A udah ketahuan, nggak usah jawaban yang panjang. Karena kita juga ada gue juga masih butuh. Ya gue juga kurang. Gue belum beli lipstick nih, gue udah habis lipstick gue, gitu dan lain sebagainya. Nah orang ini kelaparan, masa kita kasih doa? Orang Kristen paling bawa aja ini kan. Mari kita doakan, Bu, percaya, orang suruh percaya Yesus. Jangan khawatir, jangan bimbang, semua akan indah pada waktunya. Ya dia boleh lapar. Ya minimal lu beli nasi dulu sepas sebungkusan. Ya, besok lagi dah. Ini nasi sebungkusnya nggak datang. Suruh doa, udah dia pergi, makan di restoran. Ya, berikutnya berapa tuh? Kelihatan 11 ya. Dua belas 12:8. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu kembali lagi adalah sia-sia. Kenapa? Manusia sendiri yang membuat kesia-siaan itu. Tuhan tidak pernah menciptakan kita dengan sia-sia kok. Tuhan tidak ingin kau lahir lalu kau mati dengan sia-sia, tidak kok. Tapi akhirnya manusia berkata ini, semua sia-sia, buat apa gua? Ya dari pandangan mata manusia ya benar. Apa sih yang kita ributin? Apa yang sih kita persoalkan? Dan lain sebagainya. Tapi Tuhan punya rencana buat kau dan saya. Nah ini karena kita tidak menjalankan rencana Tuhan, maka ujung-ujungnya sia-sia. Mari Bapak Ibu, gereja di Joyful ini bukan hanya tergantung Pak Hengki dan Pak Kacik. Ayo yang muda-muda, mana Irwan, mana yang lain Doni, mana si Riko, dan lain sebagainya. Maaf kalau disebut nama yang lain-lain. Anda pengganti generasi kita. Anda harus maju, dan kita sebagai yang tua harus memberikan kesempatan kepada yang muda. Dan saya selalu mengingatkan, di gereja maupun di perusahaan harus ada tukang rem dan tukang gas. Anak muda bagian ngegas, tapi gas semuanya bablas. Atau perusahaan rem semuanya, nggak jalan-jalan tuh perusahaan. Segini aja udah, segini aja, udah aman dah, ya udah. Nah ada yang ngegas, ada yang ngerem. Di saat udah sampai ke bawah kita ngerem, sih. Emang yang direm sakit kan? Kalau rem itu kalau bunyi sakit tuh, sakit ya. Tapi demi kebaikan semuanya. Nah ini yang muda harus mengerti yang tua harus mengerti yang muda. Jadi otomatis gereja ini akan berkembang terus. Visi-visi yang mereka dapat, yang muda dapat, mungkin yang tua kita nggak dapat dah. Yang muda dapat, salurkan, sampaikan, kembangkan, dan lain sebagainya. Akhirnya, lihat keluar. Kau jangan puas di sini saja. Lihat, perkembangan sampai di mana semua itu. Nggak bisa kita satisfied merasa cukup sudahlah. Segini, no, bukan itu, ini bukan keserakahan, tapi ini mewujudkan visi yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Sudah berapa tahun Joyful? 10, waduh cukup dewasa loh. Kalau anjing kan 10 tahun berarti kali 7, 70 tahun. Kali 7 soalnya anjing. Nah kalau kita kan bisa kali berapa nih? Kali 5 deh ya. Udah kocak. Jemaat juga harus bantu. Nggak bisa serahkan semua kepada suaminya. Ya pakai jasa aja dah. Gua nggak tahu dah. Gue cuma tahu jadi jemaat. Nah kalau Anda jadi jemaat yang begitu, maka Anda selamanya segitu. Maaf contoh Koko, yang paling kawan sama Koko dah ya. Koko, kalau dia cuma satisfied dengan kotaknya, dengan cincaunya, selamanya cincau doang. Lu naikin lu gak berani. Gak laku, mahal. Ini kan pamulang. Nah Anda sudah taruh kotak. Anda sudah taruh kotak. Di Pamulang, Lakceng, lebih dari Lakceng, nggak laku. Selesai di situ.
Apa salahnya? Dari agen kayak kemana kayak? Barang lu bagus kok. Kecuali cincau gak karuan, gak usah ngomong dah. Ini juga buat kita semua. Bukan soal koko aja, contoh kalau lebih gampang contohnya itu buat saya. Kita salah sendiri. Gak mungkin, pamulang pak, ini kan bukan peluit. Ini memang bener, bukan pamulang peluit, memang bener. Tapi kita kan segini, ya udah selesai kita, selamanya segini. Lu gak akan bisa lebih dari itu. Selamanya naik motor. Kalau sekarang naik mobil, mau naik pesawat gak? Mau. Bagaimana? Itu orang yang punya visi. Ada yang punya visi luar biasa. Tapi harus selesai dengan kembali dengan misi yang benar. Menerapkan visinya dalam misinya itu. Setapak maju, walaupun gak lompat. Setapak maju terus. Udah asyik semuanya. Muka kita yang tadi muka yang sering saya katakan muka ambulan itu mau mati punya mukanya. Coba aja saudara buat berobi dia mau kayak mau mati, kalau mati ini. Jadi wajah yang yes. Walaupun nggak kelihatan, nggak segera kok semuanya. Yang Tuhan berikan di Alkitab itu firman Tuhan, itu semua visi. Firman Tuhan itu visi, nggak kelihatan sama kita. Nah kita bagaimana menangkap visi itu dalam misi kita? Itu aja bahasanya. Kalau kita nggak menangkap visi dengan benar, maka misi kita tuh ya udah begitu aja, selesai. Ya, maaf ya sekali lagi deh. Ini terusin ya. Di sini dikatakan cinta dan berubah. Kita kalau katakan kita cinta Yesus. Berubah enggak ya? Karena berubah ada cinta memerlukan apa? Pengorbanan, persediaan kita. Itu apa? Kehilangan, dirugikan, dihina, dianiaya dan lain sebagainya. Menghilangkan kita punya pola pikir juga. Ya tadi saya katakan, mengkotak-kotakan diri kita. Buang semuanya. Kita jebol namanya. Bayangkan Yosua filled the Battle of Jericho. Yosua menangkan peperangan di Jericho itu. Dengan apa? Semua sudah hafal kok. Ayo. Dengan pujian. Karena dapat visi dari Tuhan. Kelilingin. Dia telah benar misi. Dia keliling. Ini misinya dikeliling dia. Dia gak tahu tuh. Jadi dia gak tahu menurut saya sih. Cuma dia yakin firman Tuhan. Ya dan amin. Gue jalanin. Nah kita bisa nggak pilih seperti itu? Pokoknya firman Tuhan apa yang gue dengar, iya dan amin. Selesai dah, gue nggak tahu deh kepada. Sama dengan saya. Ketika sudah dapat Tuhan, saya juga bingung. Khotbahnya nggak bisa. Baca kitab juga males. Saya kan pernah ngomong. Bacanya apa tuh? Silat. Kopi belum. Saya lebih dari kopi Pak. Cingyong punya. Yang asli. Ya, Setio Syali, ya, apa tuh, Pedang Raja Wali dan seperti itu yang asli semua. Kalau baca itu dari jam malam nih, atau pagi jam 6, nggak ngantuk. Coba baca Alkitab, baru 5 menit udah. Jadi obat tidur buat saya. Nah bagaimana jadi pendeta kalau kayak gitu? Ngomong berantakan. Saya nggak bisa kayak orang begitu naik mimbar, wah suara lain. Saudara, Yesus mencintai saudara, haleluya, amin. Kayak pendeta sekarang pada sombong semuanya. Mana mau pakai bahasa pendeta, namanya pendeta. Ganti PS, pesel. Emang lu, kalau PS lu naik langit itu? Ya enggak lah. Tapi banyak juga PS yang sudah merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dia sudah tidak menjalankan visi yang Tuhan berikan lagi kok. Dia sudah puas dengan apa yang dia lakukan, misi pertama itu yang sudah berhasil, ya sudah lah. Dia nggak mau maju terus. Nah ini yang buat kita terhenti di kotak. Cukup deh, ya cukup. Di kotak itu aja cukup, ya cukup memang. Tapi banyak orang, firman juga mengatakan kepada kita, padi telah menguning, penuainya nggak ada. Tapi Jakarta sekarang kebanyakan penuai menurut saya. Tapi karuan pilih penuai juga semua ada.
Tapi jemaat demen. Sampai hamba tuh, apalagi kalau bicara saya kemarin baca di internet ya. Berapa banyak hamba Tuhan yang asalnya jeblok akhirnya dikritik semua. Apalagi mengenai adat istiadat Tionghoa. Wah, itu wah hebat orang jemaat. Wah, pada salah semua yang diomongin. Nah ini kadang-kadang kita nggak mau belajar, nggak mau buka lagi. Alkitab pun yang ada pada saudara nggak mau baca karena saudara nggak sempat, sibuk dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Sehingga saudara nggak tahu apa yang Tuhan kehendaki, yang visi yang diberikan kepada engkau dan saya. Saudara cuma hanya dalam misi yang ada segini ya gue sekarang jadi pekerja, ya udah gue pekerja deh, shalom dah. Maaf ya, jadi contoh aja ya. Aku bikin warta aja dah. Udah, itu aja selesai. Nggak salah, cuma dia nggak nyampe. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk diam segini. Tuhan mau kita luas terus. Ini bukan kesalahan. Juga bukan mengambil domba orang lain, bukan. Tapi mewujudkan visi yang Tuhan berikan kepada kita. Di mana orang lain tidak bisa, kita harus bisa. Saya segini tua, saya nggak pernah putus asa loh. Jalannya terus gua. Suruh kemana, gue jalan kemana. Ya udah. Saya mampu? Enggak. Jalan kadang-kadang sakit kok. Di airport aja pulang pergi kadang-kadang gue minta kursi roda. Gitu bro. Kemarin ketemu jemaat di Surabaya. Pak, hari kenapa? Enggak. Sakit aja kalau jalan kepanjangan. Udah ada. Di mimbar juga kadang-kadang saya minta bangku. Dan sudah tua. Tapi bukan berarti, gue tua. Kita kadang-kadang mengatakan ini, gue udah tua. Tapi gue gak bisa apa dah. Kasih yang muda-muda aja deh. Memang yang tua gak boleh apa-apa. Diam di rumah. Beberapa minggu yang lalu saya pagi-pagi mau khotbah, saya sendiri dan istri saya kan saya kembali dari saya kakinya juga. Saya jalan sendiri, saya tiba-tiba teringat, terima kasih Tuhan. Tuhan ini kok masih kepake. Daripada gue di rumah, gue tunggu mati. Iya. Kan kalau di rumah kan tunggu mati kan. Nggak tahu kapan. Udah gitu nyusahin orang lagi. Atas bocor, bawah bocor semuanya. Satu rumah susah semua. Ngapain? Gue mendingan begini deh. Jalan sono, jalan sini. Membangkitkan semangat orang. Membuka mata orang. Mata hatinya juga. Sehingga mereka bisa mengenal apa sih yang Tuhan kehendaki pada diri kita ini. Nggak ada salahnya. Saudara jangan mengkotakkan diri saudara bahwa saudara tuh gak punya kemampuan apa-apa. Saya orang miskin. Saya orang kecil. Saya gak bisa apa-apa. Saya gak bisa khotbah. Saya gak bisa ngomong, bla bla bla. Saudara masuk dalam kotak sendiri. Ngapain? Maju paling kebentur. Apa saya gak pernah kebentur? Ya maju saja. Dulu sewaktu saya jadi WL, gak pernah belajar jadi WL gue. Gue hanya jalan sendiri. Akhirnya bisa juga. Nah kalau saudara memang maaf ya, manusia sama. Kalau mereka hanya punya misi, mereka satisfied dengan apa yang mereka bisa. Cuma segini aja ya udah, kling ya bunyi, jalan terus tetap latihan. Tapi nggak punya visi, ya segini aja. Anda nggak pernah memikirkan bagaimana chord yang bagus, bagaimana ya satu intro yang bagus dan lain sebagainya. Kita nggak pernah mau ambil belajar dari orang intro yang bagus-bagus ya kita selipin di lagu-lagu kita. Nggak pernah, karena kita orang misi. Merasa cukup dengan apa yang ada pada kita. Sehingga musik kita jalan memang ya musiknya. Tapi cuma segitu. Sementara orang lain, wah musiknya, wah itu musik, wah luar biasa. Kenapa kok mereka bisa begitu? Enggak. Nah mereka rupanya menjalankan visi mereka dalam misi mereka. Nggak ada salahnya belajar dari chord-chord dunia ini dan sebagainya. Banyak kok. Dan banyak lagu yang saya robah-robah semua iramanya jadi enak kok. Kok saya bisa, kok Anda nggak bisa gitu. Anda mati dengan apa yang ada di CD atau di kaset. Oh begini, main, ya kita ikut main begini. Ya kita harus misi. Apa yang tersedia kita ikutin. Nah ini menurut saya, sorry ya. Saya nggak bisa terima tuh. Saya pengen maju gitu. Dan ini saya bisa sampaikan kepada Anda. Yuk kita maju sama-sama nih. Nggak peduli umur. Nggak peduli status. Nggak peduli apa tuh Anda punya gelar atau enggaknya. Jangan pusing dengan S1, S2, S3, STH itu. Nggak usah pusing loh. Saya juga punya gelar apa-apa. Jalan terus.
Malah yang punya gelar malah di tempat. Karena masa sudah cukup dengan gelarnya. Akhirnya nggak bisa maju-maju apapun juga. Misalkan gua amin. Ini contoh gampang buat saya, maaf ya, cuma contoh aja, jangan salah ngerti, jangan saya kamu sudah tersinggung. Oke dah, di daerah Pemurang laku. Apa salahnya sih keluar? Kok McDonald bisa? Kok Starbucks bisa? Oh itu orang bule. Loh seorang bule lebih hebat dari kita. Nah ini urusannya kan di situ kan. Kita sudah mau katakan diri orang bule itu lebih hebat dari kita. Kita mau orang apa sih? Orang pemula. Nah, orang pemula cuma segitu aja kita. Anda yang mengkotakkan diri sendiri. Oke, kebanyakan macet kali ya. Lihat lagi deh. Saya 1 Korintus 6 ayat 7. Limatin deh ini. Nggak usah. Kita lagi ngomong visi soalnya. Terusin. Nggak usah deh. Terus lagi. Wah, lihat visinya. Nah, jangan sampai sencai fucung butsu. Ini apa? Artinya apa? Sudah hidup dalam keberkatan, masih tidak puas atau tidak mengerti kepuasan. Ini apa? Kita tidak mengerti rencana Tuhan. Kita tidak diberkati, dikasih fasilitas, dikasih gereja, dikasih segala macam semuanya untuk kita kembangkan ini. Bukan cukup dengan sekotak begini. Wah, Pak, itu nanti kesalahan, Pak. Enggak. Kalau memang kita jalankan visi, saya yakin ini bisa, bahkan maaf ya, kalau mau di tempat di sini, kita bisa merubuhkan semuanya jadi gereja bangun. Nggak ada yang mustahil kok. Cuman yang membuat mustahil, yang kita tadi sendiri, mengkotakkan diri kita. Akhirnya jadi mustahil semuanya. Ya segini aja dah. Ya udah. Ya, teruskan. Ya tuh, ini mungkin sudah kenal nih, ini goat. Ini buat kambing, tapi kambing gunung. Ya, itu gunungnya selalu gunung terjal. Dan mereka hidup dengan menginjakkan 4 kakinya tuh pada tempat-tempat yang terjal. Kita kena keenakan yang rata, sudah ada AC, sudah semua, ya sudah segini aja. Dia nggak jalan terus ya. Naik, turun, salah turun nyungsap deh keliling semua semuanya. Yang dihadapi semua adalah yang kesusahan. Rasul Paul ketika jadi hamba Tuhan semua jadi susah semuanya dia ketemuin. Sampai akhirnya dia mati. Begitu pula para murid Tuhan. Kita bersedia enggak mengalami kesusahan dengan tanda kutip. Kadang-kadang kita mau melayani diajak orang. Kita mau melayani kebentur A, kebentur B, kebentur C. Apalagi yang muda-muda, lu mau apa? Suci lu. Ya udah, kita dibiarin enggak. Ya udah, enggak lah, saudara. Kadang-kadang kita juga laki-laki kita mau melayani istri. Istri kan banyak begitu kan, kecuali ada di sini. Amin. Puji Tuhan. Ya. Teruskan lagi, apalagi tuh kita ada pengharapan dalam Tuhan. Oh, amin. Jangan takut, selama engkau berharap kepada Tuhan, maka Tuhan pasti buka jalan. Jangan pikirin bagaimana jalannya. Gue juga gak ngerti, gue ada di hari. Dari pertama saya jadi hamba Tuhan, saya gak ngerti di hari jalan begini, gak ngerti saya misalnya. Jalan aja. Ya kebentur-bentur. Macam-macam kan saya udah ceritakan dulu. Difitnah orang, dikutuk orang. Bapak Gembala yang ngutukin saya, kan repot sudah kasih. Tapi apa saya berhenti? Gue gak bisa deh, gue gak menjadi bawa Tuhan. Ya matilah saya itu waktu. Segitu aja, karena saya mau kotakkan diri saya segitu. Saya gak mampu deh jadi hamba Tuhan. Setelah manusia, jujur-jujur sama saudara. Karena saya sudah kita udah lama. Kadang-kadang saya juga berpikir, Tuhan, saya gak pantas jadi hamba Tuhan. Kalau orang-orang banyak mengaku dirinya hanya dosanya semerah kerbiji, saya selalu ngomong dosa saya. Hitam. Kayak bajunya yang itu. Kok Tuhan pakai saya? Apa istimewa saya? Nggak ada, saya pikir-pikir. Tapi ya Tuhan pakai. Nah kita mau dipakai. Nah ini yang hebat. Jalan terus. Mana kepikir ada gereja-gereja besar mau menerima saya? Nggak pernah kepikir.
Kalau saya bandingkan khotbah saya ini, gue jauh amat ya, pokoknya ini belum ngerti, gue itu belum ngerti, segala macam. Tapi kalau tunggu-tunggu ngerti, ya mungkin waktu saya udah habis. Jalankan aja terus, sampai titik terakhir. Nggak pusing lagi segala macam semuanya. Terakhir, mari persiapkan musik kembali. Lukas 6 ayat 23 dan Roma 12 ayat 12. Lukas 6 ayat 23. Roma 12 ayat 12. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak kamu sebagai sesuatu yang jahat. Jadi jangan gara-gara ini kita dikotak. Oh iya, ini deh, gue nggak pantas deh, gue nggak bisa deh, itu bukan bagian gue kali. Ya udah, otomatis kita berhenti di situ, selesai. Gara-gara begini doang, orang yang benci kita, siapa sih ya? Kita di antara, maaf ya, sebaik-baiknya Anda, tetap aja ada yang nggak suka sama Anda kok. Khotbah begini ada yang terima, ada yang nggak juga kok. Ya udah aja. Mau terima syukur, nggak terima ya urusan lo. Pokoknya tugas saya sudah selesai ya pokoknya gitu. Ayat berikutnya Roma 12 ayat 12. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam iman. Supaya apa? Supaya kita bisa melaksanakan visi yang Tuhan berikan kepada kita dalam misi kita, sehingga semua bisa terjadi yang luar biasa, sehingga membuat orang tercegah. Wih, kok bisa ya? Ih, dia kan, oh dulunya kan begini kan? Lu jangan bisa dulunya dah. Ya lihat sekarang nih bagaimana dia, gitu aja. Tuhan pun ingin kau lihat sekarang. Sekarang kau dan saya masih dikasih waktu. Bagaimana kau menggunakan waktu dengan sebaik-baik itu? Mari siapkan hatimu. Saya nggak tahu. Semoga Roh Kudus tadi menjamah saudara. Ku dide. Ku di tanganmu. Ku persiapkan diri saudara untuk hidup dalam Tuhan Kudus. Dan jangan anggap ini adalah sekedar upacara gereja. Bukan. Setiap kali pertemuan kudus pasti kau dijelaskan bahwa pertemuan kudus ini adalah kita memperingati pengorbanan Yesus untuk kita dalam menebus kau dan saya di kayu salib. Sekarang apa yang kita lakukan setelah kita mengikuti pertemuan kudus berkali-kali atau berpuluh-puluh kali? Berubah nggak kita? Bapa surgawi, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang banyak kurang mengerti kehendak-Mu. Kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Tapi kami sering merasa apa yang ada pada kami hanya sedikit Tuhan, sehingga kami tidak mampu maju lagi. Kami berhenti di titik kami. Kami tidak berani lagi maju Tuhan, karena kami mengkotakkan diri kami sendiri dan kotak itu. Kau datang untuk mengorbankan dirimu bagi kami semuanya, untuk kami berani maju, berani menjebolkan tembok Yeriko, sehingga dengan demikian kami bisa melaksanakan visi yang Kau berikan kepada kami dalam misi kehidupan kami ini sehari-hari dalam pelayanan, maupun bergereja, maupun jadi umat Tuhan dan lain sebagainya. Bapa, inilah hamba-Hamba-Mu yang melayani. Disucikan dan dikuduskan mereka, dilayakkan mereka, diampuni dosa mereka, sehingga kami semua ini bisa layak melayani Kau Tuhan. Bukan hanya mereka yang berdosa, tapi termasuk hamba-Mu Tuhan, ampuni juga Tuhan, sehingga kami semua layak melayani Tuhan Yesus. Dan biarlah jemaat juga yang menerima perjamuan kudus ini bisa menerimanya dengan baik, dengan layak Tuhan, dengan sehingga mereka percaya bahwa perjamuan kudus yang mereka ikuti ini membawa pemulihan bagi mereka,
perubahan bagi mereka, baik dalam pola pikir mereka maupun hati mereka, sehingga mereka berani menjebol segala macam semua di tangan yang dalam hidup mereka itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku memberkatinya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku dan roti ini. Haleluya Tuhan. Amin. Terimalah Bapak Bulus jangan dengan hanya bengong dan tidak mengerti dan ikut-ikutan. Mari, sekalipun kau tidak mengerti, berdoa. Minta Roh Kudus membuka jalan, bukan hatimu supaya kau jadi mengerti apa rancangan yang dalam hidup ini bagi kau dan saya. Sikap doa. Sementara saudara duduk, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan kau anggap ini hanya sekedar upacara gereja. Sebelum kau mengikuti bidang kudus ini, kau ada ganjalan, ada kebencian, ampunilah orang itu. Sebab kalau tidak, ini bawa kutuk pada engkau, bawa kesulitan pada engkau sendiri, dan tidak mau berkat. Bebaskan dirimu, bebaskan rohmu dari segala kebencian dan lain sebagainya. Sekalipun mungkin besok barangkali engkau dibuat kesal lagi, tapi tetap ini bukan alasan engkau mengkotakkan dirimu sendiri di situ. Mari, kalau kau sudah selesai, kita bangun berdiri. Angkat roti ini di atas kepala saudara tinggi-tinggi. Musik pindah ke nada D minor. Amin. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu, bukankah tangan kita ini
adalah lambang daripada tubuh Kristus yang dikorban untuk kau dan saya. Amin. Saya tidak dengar aminnya, yang lain mari. Amin, betul. Terima kasih. Tuhan berkati. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tinggi-tinggi cawan ini. Demikian jugalah yang mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya. Ini peringatan akan aku. Bapak, Ibu yang saya hormati. Bukankah ini cawanlah terisi dengan darah Kristus yang mengalir dan sebagai tanda engkau dan saya telah diselamatkan, telah ditebus oleh darahnya yang suci dan kudus. Maka mari dengan cara ini engkau seharusnya mempunyai pola pikir bahwa engkau berani dan bisa, karena engkau bukan sendiri, engkau bersama dengan Tuhan. Engkau berani keluar dari kotak-kotakmu itu, menembus segala macam sumber rintangan, karena engkau tidak sendiri, engkau bersama dengan Tuhan Yesus. Ada amin. Terima kasih. Mari kita minum sama-sama hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku masuk ke Maha Kudus dengan darah anak domba. Sembah Dia. Hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk, amin. Masuklah kau, masuk. Jangan kau di luar ruangan. Engkau jangan berdiam di luar halaman, bahkan di luar ruangan suci. Dan itu yang buat kau dan saya masuk ke ruangan yang maha suci. Engkau tidak bisa menyembah Tuhan dengan kebencian, dengan dendam dan kemarahan. Lepaskan rohmu untuk menyembah Dia. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mungkin ada dalam suatu dalam hatimu, Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia sanggup dan mau dengar doamu. Mintalah, firman mengatakan maka kau akan diberi. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kau akan mendapatkan. Tinggal kau mau keluar dari kotakmu atau tidak. Mari jangan ragu. Jangan terpaku dengan ketidakmampuan kita.
Sekali lagi saya ingatkan, banyak murid Tuhan pun tidak punya kemampuan apapun juga tadinya. Tapi ketika mereka mau melangkah, mau keluar dari kotak mereka, maka mereka mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Jangan terkotak dengan aku hanya seorang ibu rumah tangga, aku hanya seorang perempuan biasa, aku hanya pedagang kecil, aku hanya seorang karyawan. Anda salah. Tuhan sanggup pakai orang buta sekalipun juga. Orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki seperti Nick pun Tuhan pakai. Kalau mau melaksanakan misi atau visi yang Tuhan berikan kepada dia dalam misi kehidupannya. Jangan terikat dengan segala macam dosamu. Bapa Surgawi, aku tidak dengar doa umatmu yang kau kasih ini Tuhan, tapi aku percaya Engkau dengar doa mereka. Engkau mampu menolong mereka, karena mereka memohon kepada Engkau untuk diberikan kekuatan dalam menghadapi apa yang harus dihadapi, dalam perjalanan mereka keluar dari kotak-kotak mereka masing-masing, menangkap visi yang Kau berikan dan melaksanakan dalam misi mereka, baik untuk joyful maupun untuk kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Aku percaya Tuhan, joyful ini tidak seperti ini sekarang. Nanti akan jadi luar besar, luar biasa Tuhan. Hanya aku mohon semua umat mampu menangkap visi bersama dengan Bapak Gembala dan Wakil Gembala yang Kau berikan kepada mereka, dan tidak merasa puas dengan apa yang ada. Terima kasih Bapak, Kau baik, sangat baik dan teramat baik. Kau memimpin hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini. Kuserahkan mereka semua dalam naungan cinta kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah orang yang mau melaksanakan dan mampu menangkap visi Tuhan dan menjalankan misi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Kami mau bersyukur dan terima kasih kami. Haleluya Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Bless you.